ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bersila di depan Padma, antara rumput dan dharma. Sikap hasanah di Natarpura, membangun candi doa-doa. Putih sempurna di langit malam, bulan purnama Badrawada. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap mengusap supa. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di kanal YouTube ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dapi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lingkungan yang tinggi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Dan senang sekali saya Dia Parisia akan mengawali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, pakai masker dan jaga jarak. Selamat menikmati. Mari bersila di depan pura, menghisap cahaya purnama. Mari bersila di depan Padma, antara bunga-bunga dharma. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap melingkar jiwa. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya sekolah rumah. Pemirsa ITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Hindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini Kak Mia bersama Bintang Novita akan bersama-sama belajar dalam program Selaras Kurikulum mengenai Dasa Yamabrata. Baik, adik-adik Hindu, Dasa Yamabrata adalah 10 macam pengekangan diri atau pengekangan hawa nafsu agar mampu berjalan selaras dalam kehidupan saat ini dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Adapun 10 bagiannya, mari kita lihat bersama. Ada Dana, Ijya, Tapa, Dhyana, Upastanigraha, Brata, Upawasa, Mona, Swadhyaya, dan terakhir adalah Snana. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang konsep dari Dasa Yamabrata yang pertama, tentang dana. Nah, adik-adik Hindu, seperti apa sih konsep dana terutama di masa pandemi saat ini? Seperti apa kita melaksanakannya agar mampu selaras dan bertahan di tengah pandemi? Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Baik, adik-adik Hindu, kita mulai. Konsep pertama dalam bagian Dasa Yamabrata itu ada dana. Dana ini sering kita temui dalam istilah-istilah upacara yatnya, misalnya contoh menjadi dana punya.
Nah, dana artinya rela untuk berpunia atau berdana punia. Jadi kita secara sukarela memberikan uluran bantuan baik itu secara moral ataupun material, dengan pikiran ataupun dengan tenaga. Dalam hal kali ini, dana ini tentunya dengan rasa tulus, ikhlas, bakti, dan pelayanan atau sewana. Nah, dana ini sangat penting ada, apalagi dalam situasi atau kondisi pandemi saat ini. Kita penting sebagai umat Hindu menyambung asa ya, memberikan bantuan baik itu secara moral ataupun material dalam bentuk dana punya kepada sesama kita. Kak Mia, Ya, Bintang? selain konsep dana dalam Dasaniyama Brata yang penting, apakah ada konsep-konsep lain di dalam Dasaniyama Brata ini yang penting juga dilakukan di masa pandemi ini, Kak Mia? Nah, pertanyaannya bagus juga. Jadi adik-adik Swindu, tidak hanya dana saja yang penting dalam kondisi saat ini di tengah pandemi. Jadi semua ini dari 10 konsep dalam Dasaniyama Brata tentu penting. Nah, yang kali ini dalam pertemuan kita pertama membahas Dasaniyama Brata, penting bagi kita untuk menerapkan dana, tapa, kemudian upawasa, brata, dan juga swadhyaya. Jangan lupa penting kita melaksanakan mona itu sendiri. Jadi semuanya saling terkait satu sama lain untuk mengekang diri kita, mengendalikan diri kita dari hawa nafsu yang datang atau godaan-godaan itu agar kita mampu bertahan dan bisa selaras dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita ambil contoh yang pertama, dari konsep yang pertama tentang dana. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk menyisihkan sedikit dana atau misalnya rezeki yang kita miliki untuk membantu sesama. Jadi sesama yang sangat membutuhkan itu atau orang-orang yang sangat membutuhkan pasti sangat merasa terbantu ya dengan uluran bantuan dari kita. Nah, contoh yang kedua misalnya kita melakukan brata. Nah, di sini brata yang keenam dalam konsep Dasaniyama Brata itu mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, dan juga jangan lupa mengendalikan tingkah laku kita di tengah pandemi saat ini agar mampu menjaga perasaan orang lain, mampu juga berkata-kata yang baik dan juga bertingkah laku ya, Bintang, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan swadharmanya masing-masing. Nah, adik-adik Swindu, kita masuk pada konsep yang ketiga dalam pertemuan kita kali ini, yaitu mona. Nah, mona di sini penting bagi kita untuk menjaga perkataan, seperti protap kesehatan, tidak hanya memakai masker saja ya, salah satu himbauan dari pemerintah, juga mampu apabila kita renungkan menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain, berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik, nah agar senada dengan jalan atau tujuan kita bersama. Dan di sini sesuai dengan referensi di buku Swastikarana, mona di sini diartikan juga tidak berbuat seenaknya. Kemudian tidak ngobrol yang tidak menentu dan mampu membedakan di mana saat bermain dan di mana waktu yang sungguh-sungguh. Nah, itu dia tadi adik-adik Swindu, kita sudah membahas tentang 3 bagian konsep dari Dasaniyama Brata. Ada dana, ada brata, dan juga ada mona. Nantikan episode high schooling tentang Dasaniyama Brata bagian-bagian berikutnya. Saya Niaga Dewa bersama Bintang Novita pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor ikan di tengah lautan? Makhluk matsya bawah air yang seluruh hidupnya dikurung oleh asinnya air laut. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya, dagingnya tetap tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu? Maka pelajaran pertama yang kita bisa petik dari seekor ikan adalah kita harus tetap menjaga jarak agar sikap kita tak tersentuh warna lingkungan.
Jangan berhenti menatap balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menatap balik dari hati. Api Wartam adalah gerakan peduli bagi kawan-kawan yang terdampak pandemi. Api Wartam juga mengajak kita untuk membangkitkan rasa solidaritas dan bergotong royong untuk membantu sesama. Turun tangan untuk kembali menyalakan harapan mereka yang terdampak. Api Wartam ditujukan terutama kepada anak-anak yang terimbas untuk tetap memelihara dan menjaga semangat pendidikan agar kualitas SDM terutama anak-anak Hindu tetap terjaga di masa depan. Karena itu, di tengah pandemi, Api Wartam, Apindo Wartam Peduli Bali 21 telah menyalurkan bantuan dari para donatur, wartamian, dan pembaca Wartam. Donasi berupa masker, hand sanitizer, vitamin, nasi bungkus, sembako, cerita rakyat komik klasik Bali, alat gambar, beasiswa bagi anak yatim, serta lembar coloring anak Hindu agar mereka tetap kreatif di masa pandemi. Agar mereka bisa tetap mengenyam pendidikan karakter building melalui tingkah pola para tokoh dalam cerita komik klasik Bali dan menjadi metafora pendidikan moral, sopan santun, dan budi pekerti. Hasil coloring anak-anak itu akan dilombakan. Karenanya, mereka bisa kirimkan foto hasil coloring atau mengirimkannya langsung ke kantor redaksi Majalah Wartam dan kantor Apindo Bali dan akan dinilai oleh tim juri dan disediakan untuk 5 orang pemenang. Maka adik-adik yang sudah memegang lembar coloring seperti ini dapat mewarnainya dengan baik dan bagus, dan apabila sudah selesai dapat membalik lembarnya dan mengisi keterangan berupa nama, kelas, sekolah, alamat atau nomor telepon dan mengumpulkannya langsung ke Jalan Nangka Selatan 29 Aden Pasar atau telepon di 0361 4747 299. Ayo segera kirimkan gambarmu, siapa tahu kalianlah pemenangnya. Api Wartam membuka mata, menyambung asa. Jangan berhenti menatap balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menatap balik dari hati. Jangan berhenti menatap balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menatap balik dari hati. Suksema banget pisan kepada seluruh donatur karena Anda telah jadi bagian barisan terdepan program Apindo Wartam Care 21. Suksema sudah ikut menjaga bara semangat anak-anak terdampak corona. Dan terima kasih donasi Anda telah menginspirasi Apindo Wartam Care Untuk terus membuka mata, menyambung asa, spirit karakter building, dan peningkatan kualitas SDM anak-anak Hindu. Salam sehat selalu. Jangan berhenti menatap balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menatap balik dari hati. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah.
Saya Sinta untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali saya ditemani oleh Bapak Putu Gede Siyoga, seorang penulis Wartam dan juga kolumnis dalam rubrik Wartam Kosala. Nah, kali ini kita akan diskusi nih Pak tentang topik bahasan kita sesuai dengan tulisan Pak Putu Gede Siyoga di Wartam edisi 78 dengan banner Panca Brata Pandemi. Nah, kalau kita buka nih setiap halamannya, kita akan menemukan di halaman 31 ada rubrik dengan judul Tugu Penyawangan. Pemirsa jangan kemana-mana, seperti apa Tugu Penyawangan, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3, langsung saja nih kita tanya-tanya nih sama kolumnisnya langsung, Pak Putu Gede Siyoga, Tugu Penyawangan. Nah, kata tugu ini kan sudah nggak asing ya Pak ya, ada tugu tentang Tugu Pahlawan, ada Tugu Peringatan, bahkan di setiap perempatan jalan di Bali kita sering menemukan Tugu Pahlawan Pak. Bahwa setiap pelinggih di pura-pura atau sanggah ya di Merajan misalnya Pak ya, adalah Tugu Penyawangan, benar nggak itu Pak? Pelinggih apapun bentuknya, tentu fungsinya dia adalah untuk mengkoneksikan sebagai stana untuk merelasikan atau hubungan antara umatnya dengan energi di luar diri, apakah itu aspek dewata ataupun aspek santa dari demonik yang sudah disomiokan juga. Nah, dari situ kita dapat memahami kemudian semua selentingan seperti yang dengar di masyarakat itu adalah semua pelinggih adalah Tugu Penyawangan. Itu gimana Pak? Ya, nah, kalau kita lihat dari sisi definitif dulu, definisinya tugu dan penyawangan. Ya. Ada kata penyawangan di situ. Kalau tugu sendiri kan segala sesuatu sebenarnya yang dipakai untuk mengenang, kemudian untuk apakah itu peristiwa, mengenang jasa gitu misalnya, termasuk kemudian kalau dikontekkan dengan pelinggih dia mengenang leluhur kan, atau mengenang dewata yang distanakan di Pura Besakih gitu misalnya, Borobudur yang ada jauh di luar tempat mereka tinggal, sehingga untuk merelasikan atau mengkontekkan energi yang ada di Besakih yang jauh di Gunung Agung itu, di tempat mereka di Merajan, tempat mereka di pura-pura misalnya yang tersebar di Kayangan ataupun Kayangan Jagat ataupun yang di Sanggah Pemerajan, dan dibuatkanlah pelinggih ini. Nah, otomatis kalau kita pahami secara umum ini menjadi semacam tugu penyawangan. Nah, meskipun kemudian untuk mengkontekkan berbagai macam energi ini bentuk penyawangannya berbeda-beda. Ada bentuknya parmo, kemudian ada bentuknya ya tugu itu sendiri, kemudian ada biru bentuknya, kemudian ada gedong, ada saren, ada cecandian seperti prasada begitu ya. Jadi ini semua merupakan tugu dalam arti katakanlah pelinggih untuk melakukan relasi dengan dewata maupun aspek keleluhuran. Nah, seperti jadi dapat diartikan juga Tugu Penyawangan ini stana untuk mengenang, kemudian mengingat juga meyakini ide Sang Hyang Widi-Wasa atau manifestasinya seperti itu Pak ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep susila nih Pak, susila dan acara dari Tugu Penyawangan, bisa nggak dijelaskan sedikit Pak? Bentuk tugu itu sendiri kalau kita artikan secara arsitektur, dia kan gedung batu gitu ya, dari batu, dari baturannya, kemudian pengawalnya, termasuk juga sarinya, jadi tempat katakanlah ruang yang dipakai untuk tempat persembahan. Nah, ini semua dari batu. Nah, ini yang disebut dengan tugu sebenarnya. Kemudian dari sisi fungsi, kalau tugu yang bentuknya seperti urean tadi dikontekkan dengan energi yang besar yang mempengaruhi sebuah tempat,
suci itu misalnya tempat tinggal kalau itu di rumah, sehingga didirikan semacam tugu penyawangan atau tugu karang gitu misalnya terkait dengan untuk mengelola energi di sebuah tempat tinggal, ataupun tugu sedang karang yang dikonekkan dengan tempat-tempat keramat yang ada di dekat daripada tempat tinggal gitu misalnya, atau tugu pengelurah yang terkait dengan aspek daripada katakanlah asisten dari dewata yang utama yang disepanakan di situ. Nah, bentuknya tugu itu. Nah, ini juga kalau kita lihat secara gampang demikian, secara katakanlah standar sekali, bahwa pelingi-pelingi yang ada di sisi utara gitu misalnya, kalau di Bali Selatan di Dajanya, dia disampaikan atau didedikasikan untuk mengubang atau mengayat daripada aspek-aspek kedewataan. Nah, itu fungsionalnya di situ dia. Ya. Jadi kemudian yang sebelum masuk di timur, nah ini terkait dengan konteks keleluhuran. Nah, terakhir nih Pak, pemirsa pasti sudah nggak sabar juga ingin tahu kesimpulan dari tulisan Bapak dalam Rubrik Wartam Kosala kali ini tentang tugu penyawangan. Dengan adanya tugu penyawangan ini berarti di dalam masyarakat kita konteks ngupeng itu masih sudah menjadi habit, sudah menjadi habitus, bahwa umat Hindu kalaupun tidak bisa hadir langsung di tempat suci di pura ataupun di tempat suci secara langsung karena sebuah kondisi, apakah itu kegawatan karena situasi pandemi gitu misalnya seperti yang sekarang, ataupun situasi politik mungkin perang gitu misalnya, atau keterbatasan jaraknya. Jadi tugu ini dapat dimaknai bahwa di masyarakat Bali itu konteks ngubang, konteks ngayat terhadap sebuah tempat yang jauh, tempat suci yang jauh, ini sudah merupakan hal biasa gitu ya. Dalam masyarakat Bali sudah mengenal budaya ngubang, budaya nyawang ya. Prinsipnya kita sebenarnya bisa di mana saja untuk berdoa dan bersembahyang, asalkan tetap ingat dan patuhi juga konsep dasar 3 kata kita, patuannya, susilanya atau etikanya dan acaranya. Ya, demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi diskusi hangat kita dalam program Ngobrol Inspiratif tentang Tugu Penyawangan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa bersama Bapak Putu Gede Yoga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Di kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. Di kakimu ku bersimpuh, dirikan pura puja puji watma. Di kakimu ku bersujud, mohon ampunan Om Yang Widi. Di kakimu ku bersimpuh, lantunkan nyanyian Dharma. Di kakimu ku bersila, nyanyikan senandung mantra. Demikian tadi pemirsa, tos tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3. Saya Diah Padisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jeda yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Di kakimu
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.